Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita mulai dengan kisah para rasul. Dimulai dengan perikop yang pertama dengan judul Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus sudah selesai. Kemudian para rasul menulis dan mencatat semua yang dilakukan oleh Yesus. Ya, segera dicatatnya. Dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Jadi dari awal sampai Yesus terangkat, dicatat oleh murid-murid Yesus. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Jadi menceritakan sampai penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Memang kita harus buktikan, tidak asal klaim. Kembali lagi, agama yang benar adalah agama yang punya bukti. Dan Yesus membuktikan bahwa Ia hidup. Berarti Yesus itu benar. Terbukti, dibuktikan, disaksikan oleh saksi. Tidak asal klaim. Yesus memberikan bukti. Yesus mendatangkan saksi, mengajak murid-muridnya sebagai saksi hidup yang melihat dengan matanya sendiri dan mendengar dengan telinganya sendiri. Jadi murid-murid itu mendengar dan melihat. Mereka adalah saksi hidup. Yesus membuktikan bahwa Ia hidup. Disaksikan oleh murid-muridnya. Melihat Yesus sudah mati, disalib, kemudian dikubur. Di hari ketiga hidup lagi. Berbicara dengan mereka, bertemu dengan mereka, memeluk mereka, makan dengan mereka, beraktivitas dengan mereka selama 40 hari. Selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah, kerajaan Tuhan, kerajaan Yesus. Lalu Yesus mengatakan bahwa kalian jangan meninggalkan Yerusalem. Yesus mengatakan bahwa saya akan memberikan apa yang dijanjikan oleh Bapa, yaitu penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu yang akan membaptis kamu dengan roh dan kebenaran. Roh Kudus. Yohanes Pembaptis membaptis dengan air, tetapi sebentar lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Itu nanti namanya hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus turun atas para rasul. Wujudnya seperti lidah-lidah api ya, bagi mereka yang bisa melihat roh. Kalau manusia biasa nggak bisa melihatnya. Hanya manusia tertentu yang dipilih Tuhan, yang suci hatinya, suci jiwanya, suci rohnya, yang bisa melihat. Roh Kudus itu turun seperti lidah-lidah api ya. Itu akan menghidupkan, membakar semangatnya, memberitahu, memberikan kekuatan, tenaga batin untuk melanjutkan
pekerjaan Tuhan Yesus. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Roh Kudus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop yang kedua dari Kisah Para Rasul. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.